Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat, Bapak Kepala SMA Negeri 2 Klaten, Bapak Suharja SPD MSI, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan, serta yang kami kasihi siswa-siswi SMA Negeri 2 Klaten. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung pada Zoom meeting dalam rangka debat calon 2022-2023. Sebelum debat calon ketua MPK OSIS dimulai, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Diawali dengan yang pertama, pembukaan, lalu dilanjutkan dengan doa, lalu dilanjutkan dengan sambutan Bapak Pembina MPK OSIS, Bapak Rustanto SPD, lalu dilanjutkan dengan perkenalan pasangan calon ketua MPK OSIS nomor urut 1 dan 2, lalu dilanjutkan dengan debat mosi, dan yang terakhir adalah penutup. Maka dari itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan pembina MPK OSIS kepada Bapak Rustanto SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pembina MPK dan mewakili dari kesiswaan sekaligus juga pembina OSIS yang lain. Pada kesempatan sore hari ini bisa memberikan sambutan untuk acara yang sangat berharga bagi kita semuanya, khususnya untuk SMA Negeri 2 Klaten dalam rangka untuk menyampaikan nanti visi dan misi sekolah ini yang nanti di dalam kegiatan selanjutnya, yaitu ada di dalam kegiatan OSIS MPK, pada intinya nanti adalah untuk ya namanya sekolah ini yang banyak kegiatan dan sangat kami harapkan dari rekan-rekan OSIS, MPK, ini benar-benar nanti bisa memberikan kontribusi sekolah dengan sebaik-baiknya. Maka kesempatan sore hari ini kami mewakili sekolah ingin memberikan sepatah dua patah kata yang hubungannya dengan seleksi untuk pencalonan nanti pemilihan ketua OSIS dan juga ketua MPK, di mana ini nanti adalah dalam tahap-tahap seleksinya kami percayakan kepada panitia yang sudah terbentuk dengan time schedule, dengan rencana waktu yang sudah ditentukan, dan sekolah berharap nanti semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan kalender akademik yang ada di SMA 2, sehingga kegiatan-kegiatan tidak ada yang tidak tersampaikan, tidak berjalan. Maka yang paling utama itu adalah kita harus saling berkoordinasi, walaupun antara MPK dan OSIS ini kan adalah kita harus saling rasa untuk berbeda pendapat.
berbeda pendapat dalam arti untuk memberikan kritik dan saran, bukan dalam arti untuk melemahkan. Ini harapan dari sekolah. Kami sebagai pembina sudah bisa menilai apa yang menjadi kegiatan Anda. Kegiatan Anda ini sangat sibuk sekali, ya. Sibuk dalam artian beberapa materi kegiatan yang sudah diprogramkan dari awal bulan sampai nanti akhir jabatan kalian ini, mestinya mana yang belum dilakukan dan mana yang sudah dilakukan, dan yang sudah dilakukan itu bagaimana evaluasinya, lalu yang belum itu apa yang kendala. Harapan sekolah sesuai dengan rencana kalian nanti bisa menyelesaikan. Maka pada kesempatan sore hari ini sekolah menyambut dengan baik atas seleksi untuk pencalonan diri kandidat-kandidat OSIS dan MPK. Yang kami namakan ini nanti ada tim biru dan tim merah ya mestinya. Walaupun nanti di dalam debatnya ini ada pro dan kontra, harapannya kita nanti bisa menyampaikan ini. Yang sudah disiapkan oleh sekolah ini sangat baik, karena nanti 5 materi ini semuanya ini hanya untuk memberikan kontribusi pengurus OSIS dan MPK untuk lebih majunya SMA Negeri 2 Klaten. Maka nanti kita jeli mana yang bisa menyampaikan kontradiktifnya, mana yang memberikan argumentasi dengan sebaik-baiknya. Ini nanti kita akan menjadikan bahwa calon nanti yang menjadi kandidat terpilih. Seolah-olah tidak hanya penunjukan, tetapi betul-betul ada seleksi dengan kompetensi. Yang selanjutnya yang kedua, bahwa di dalam seleksi nanti kita juga akan melihat jadi rekam jejak dari masing-masing dari calon atau kandidat. Ini maka kami berharap kalian nanti bisa memberikan literasi untuk berbicara di depan umum, public speaking. Karena berorganisasi itu identik dengan kalian nanti bisa berbicara. Bukan dalam berarti berbicara itu kalau pelajaran bahasa Inggris saja ya, atau bahasa Indonesia saja, tetapi di dalam segala lini. Maka latihan mulai dari sekarang ini adalah bekal kalian nanti ketika nanti Anda sudah lulus menjadi pengurus. Menjadi pengurus OSIS itu minimal kalian nanti sudah berlatih menjadi pemimpin. Jadi kalaupun nanti ada 1-2 pengurus yang nanti ada lemah, tolong diingatkan. Jadi kita harus saling memberikan keteladanan. Kalau sudah ditunjuk sebagai pengurus, apalagi ketua umum, ini menjadi contoh yang baik. Tapi jangan lupa bahwa kalian walaupun menjadi pengurus, jangan lupa tetap belajar sekolah ya. Jadi kalaupun nanti ya masuknya itu sangat minim, Anda bisa juga meminta rekomendasi. Jangan sampai kalian sudah menjadi pengurus, lalu banyak tidak masuknya, dicela oleh guru-guru, nah ini yang tidak kita harapkan. Atur waktu yang sebaik-baiknya supaya organisasi berjalan, belajar tetap berjalan, cita-cita Anda bisa tercapai. Ini harapan dari sekolah dan sekedar sambutan dari pembina awal dari langkah kalian untuk berliterasi yang baik dengan seleksi yang baik untuk menuju SMA 2 Jaya. Demikian sambutan kami dan mohon maaf saya tidak bisa nanti mendampingi kalian sampai tuntas karena sudah terlanjur sudah ada acara yang sudah kami siapkan di rumah.
maka kami serahkan, kami percayakan kepada panitia untuk langkah-langkah selanjutnya. Demikian adu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Terima kasih kepada Bapak Rustanto SPD selaku pembina MPK OSIS SMA Negeri 2 Klaten. Baik, kami lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu perkenalan calon ketua MPK OSIS periode 2022-2023. Kepada pasangan calon ketua MPK OSIS nomor urut 1 dan 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Yusuf, calon Ketua Umum MPK Kabupaten periode 2022. Saya berasal dari kelas 11. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Rizal dari kelas 11B. Di sini saya calon dari OSIS periode 2022-2023 nomor 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Purnawira, kenalkan nama saya Muhammad Istiqlal Putra. Saya berasal dari kelas 11 dan menjabat sebagai calon ketua umum MPK nomor urut 2 periode 2022-2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Prasetya dari kelas 11G sebagai calon ketua OSIS nomor urut 2 periode 2022-2023. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon pengurus Ketua MPK OSIS nomor urut 1 dan 2 periode 2022-2023. Selanjutnya adalah pembacaan peraturan debat dan debat mosi. Kepada moderator debat kami persilahkan. Mae, sapa sik ngono lek kon atus, Mak? Aku lagi. Lagi Zoom nih loh, Mak. Ibu ya didelok. Ih, kok ngelag? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizka Putri Kusmowardani, selaku Ketua Umum MPK SMA Negeri 2 Klaten. Di sini kami akan memimpin jalannya
debat pada hari ini. Tapi sebelum itu, perkenalkanlah teman-teman saya yang ada di sini untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aidin Raffi Naufal selaku Ketua Umum OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Syadra Gustianti. Saya selaku Sekretaris Umum OSIS SMA Negeri 2 Klaten periode 2021-2022. Baik, perkenalkan nama saya Susia Mutiara. Saya selaku Sekretaris Umum dari SMK SMA Negeri 2 Klaten. Baik, sebelum dimulai kegiatan debat kita pada hari ini, akan dibacakan peraturan debat terlebih dahulu. Kepada Rafif, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa peraturan untuk debat pada calon ketua OSIS dan MPK SMA Negeri 2 Klaten tahun 2022-2023. Yang pertama, kandidat wajib memakai pakaian OSIS lengkap dengan alma mater kebesaran masing-masing. Yang kedua, kandidat wajib menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur sara dalam menyampaikan maupun menyanggah argumentasi. Yang ketiga, kandidat, tim sukses, dan pendukung tidak diperkenankan melakukan aksi provokasi dalam bentuk apapun dan atau melakukan keributan dalam bentuk apapun. Yang keempat, terdapat 4 mosi dalam sesi debat. Yang kelima, debat terdiri dari 2 tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Tim afirmasi adalah tim yang pro akan pernyataan atau mosi yang diberikan moderator. Sedangkan tim oposisi adalah tim yang kontra akan pernyataan atau mosi yang akan diberikan moderator. Yang keenam, setiap pasangan calon kandidat debat diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan pasangan calon masing-masing terkait mosi yang diberikan dengan waktu 3 menit setelah mosi dibacakan. Yang ketujuh, setiap pasangan calon kandidat debat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan kandidat lainnya dan pasangan kandidat boleh memberikan tanggapan. Yang kedelapan, seluruh kandidat maupun peserta debat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator berhak untuk mengeluarkannya dalam sesi debat. Itu saja peraturan debat pada kali ini. Saya akan kembalikan kepada rekan saya, Rizka. Baik, selanjutnya, untuk sesi debat yang pertama, mengenai mosi yang pertama, yaitu saat melaksanakan event peringatan HUT SMA 2 Klaten, yang merupakan agenda rutin tahunan SMA Negeri 2 Klaten, terdapat penarikan biaya kepada siswa demi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan. Kepada paslon atau pasangan calon nomor 1 sebagai tim pro atau tim afirmasi, sedangkan pasangan calon nomor 2 sebagai tim oposisi atau tim kontra. Waktu 3 menit kami berikan untuk diskusi. Silakan.
Baik, waktu 3 menit telah habis. Untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada pasangan calon nomor 1 sebagai tim afirmasi untuk membacakan atau memberikan argumentasinya. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Di sini saya dari tim pro atau afirmasi akan menyampaikan pendapat saya mengenai saat melaksanakan event tingkatan HUT SMA Negeri 2 Klaten yang merupakan agenda rutin tahunan SMA Negeri 2 Klaten terdapat penarikan biaya kepada siswa demi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan. Di sini dapat kita garis bawahi pada poin demi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan. Kita dapat menarik informasi dari poin tersebut bahwasanya biaya yang ditarik dari siswa itu akan kembali ke siswa lagi dalam bentuk apa? 1, bisa saja dalam bentuk merchandise. 2, dalam bentuk acara tersebut. Acara tersebut mungkin ada westar, ada serangkaian acara yang pastinya membutuhkan biaya, di mana di situ jelas dari siswa akan kembali ke siswa dananya, tidak disesuaikan atau apa. Dan pernyataan saya tersebut menyusul di poin kedua, yaitu di sini kami dari pihak organisasi pastinya akan membuat rancangan pembiayaan atau pengeluaran dan pemasukan yang jelas sehingga dari pihak siswa ataupun orang tua siswa tidak merasa janggal ataupun keberatan dengan diadakannya penarikan dana tersebut. Pernyataan tersebut disusul lagi dengan pernyataan terakhir saya, yaitu memberitahu surat pemberitahuan kepada orang tua siswa atau yang bersangkutan. Di sini surat pemberitahuan diberikan agar orang tua siswa atau siswa itu sendiri tidak menyalahartikan penarikan dana tersebut, sehingga bisa kita pahami bersama, kita selaraskan pandangan kita bersama bahwasanya penarikan dana atau iuran ini bukan untuk kemuliaan atau keuntungan salah satu pihak, tetapi akan kembali ke siswa itu sendiri. Baik, sudah cukup. Silakan kepada paslon nomor 2 sebagai tim oposisi atau tim kontra untuk menyanggah argumentasi. Terima kasih. Terima kasih. Kami dari tim oposisi izin untuk menyanggah. Di sini pada mosi yang pertama tertulis terdapat penarikan biaya kepada siswa. Memang dalam penarikan biaya ini semua kembali lagi kepada siswa. Tetapi perlu diingat lagi, tidak semua siswa juga mampu untuk membayar penarikan biaya ini. Ada siswa yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata. Jadi siswa tersebut memiliki keberatan atau mungkin tidak sanggup untuk membayar penarikan biaya tersebut. Bahkan dari Dinas Pendidikan pun dari Pak Ganjar langsung tidak memperbolehkan adanya penarikan biaya pada kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilaksanakan di sekolah. Untuk biaya tersebut juga bisa diatasi dengan penarikan sponsor, pencarian sponsor, penjualan merchandise, juga dari dana pos yang akan cair dari sekolah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya silakan dari tim paslon 1 atau tadi kembali ke yang keberatan itu dari poin kita sudah menyampaikan kalau acara tersebut itu tidak wajib. Kalau ini kan cuma apa ya, cuma hiburan saja, kalau tidak misalnya itu ya tidak apa-apa. Kalau misal dari kelas masing-masing itu ya membantu orang tersebut kan ya tidak apa-apa, soalnya kan
dari pihak panitia itu sudah menyampaikan kalau event ini dan pemerintah ini oleh siswa-siswa, jadi kita tidak menggunakan dana tersebut. Baik, silakan kepada tim kontra untuk menanggapi. Oke, terima kasih kepada waktu yang telah diberikan. Jadi sini saya akan sedang karena seperti yang dikatakan oleh Rehan, wajib. Tapi menurut saya sebuah outing SMA Negeri Klaten itu sangat pantas untuk semua siswa dan siswinya ikut dalam acara tersebut. Karena ini adalah acara sekolah kita. Masa kita tidak ikut ke dalam suatu acara yang telah diselenggarakan, apalagi jangan hanya satu tahun sekali. Apalagi kita memiliki seperti sponsor-sponsor yang banyak. Seperti dengan saja seperti acara kemarin, mau kita memiliki lebih dari 10 sponsor yang mungkin menurut saya sudah benar-benar cukup untuk menanggulangi dana tersebut. Dan menurut saya merasa kasihan jika ada siswa-siswi yang mungkin seharusnya ingin sekali ikut dalam outing SMA Negeri Klaten, tapi tidak boleh masuk hanya karena ada penarikan biaya yang tidak bisa dicukupi oleh siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pada tim oposisi. Lanjut kepada tim afirmasi, apakah ada tanggapan? Oke, silakan. Baik, kami dari tim afirmasi atau tim pro akan menanggapi. Baik, kami dari tim afirmasi atau tim pro akan menanggapi sanggahan dari tim oposisi atau kontra. Di sini masih kita garis bawahi poin yang sama, yaitu tidak ada faktor tekanan dari siswa. Jadi memang benar HUT itu dilaksanakan 1 tahun sekali. HUT itu memang bisa diibaratkan momen penting bagi seluruh siswa SMA Negeri Klaten. Tetapi ada kalanya momen seperti itu pasti kalah dengan kebutuhan kita, misal kita di rumah, kita tidak tahu kondisi rumah seperti apa. Jadi walaupun HUT sesakal apapun, itu tetap saja jika ada siswa yang keberatan untuk ikut di acara itu tidak apa. Lalu kita kembali ke poin penarikan dana. Di sini tadi sudah menyinggung sponsor, baik. Tapi jika permasalahan itu coba kita balik, bahwasanya sponsor yang didapatkan tidak mencukupi untuk mendapatkan dana yang ditargetkan untuk menyelenggarakan acara tersebut. Apakah dari siswa tidak mau membantu? Kan ibaratnya penarikan biaya ini juga untuk keberlangsungan acara itu tersebut. Oke, cukup waktu untuk mosi yang pertama telah habis. Maka untuk selanjutnya kita lanjut ke mosi yang kedua. Untuk paslon 2 mendapatkan tim afirmasi atau pro, dan untuk paslon pertama mendapatkan tim oposisi atau tim kontra. Baik, Rizka, bisa dibacakan untuk mosi debat yang kedua. Baik, mosi debat yang kedua adalah kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan sekolah menjual seragam ke siswa, membuat siswa menjadi tidak tertib peraturan. Baik, waktu diskusi selama 2 menit kami serahkan kepada setiap pasangan calon. Berapa sih? 10.000.
Hei. Baik, waktu telah habis. Silahkan untuk paslon, tim afirmasi atau tim pro memberikan tanggapan terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih karena waktu yang telah diberikan. Jadi saya ingin menyampaikan pendapat dari kami, yaitu kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan sekolah menjual seragam ke siswa membuat siswa menjadi. Saya setuju tentang kebijakan pemerintah tersebut. Karena mungkin saat kita membeli di luar sekolah, kita mendapatkan kualitas seragam atau kualitas atribut yang lainnya lebih kurang dari yang harusnya kita beli di sekolah. Apalagi mungkin bisa ada oknum-oknum yang menjual pakaian itu lebih jadi mahal. Contohnya seperti ini, kita seharusnya mendapatkan baju dan celana, tapi karena duitnya harganya dimahalkan, jadi kita tidak bisa mengambil atribut tersebut. Jadinya kita di saat sekolah kita dengan peraturan tersebut. Keluar dari Baik, selanjutnya apakah ada tanggapan dari tim pro? Baik, kalau bila tidak ada, silahkan kepada tim kontra untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh moderator. Di sini kami ingin menggarisbawahi bahwa pernyataan yang sudah diberikan pada tim pro tadi menyangkut poin yang salah, yaitu justru menyangkut pada kemampuan daya beli siswa untuk membeli seragam dan juga kualitas pada seragam tersebut. Padahal pada mosi debat kedua ini yang digarisbawahi adalah pada poin siswa menjadi tidak tertib peraturan. Jadi kita dari tim oposisi atau kontra tidak menyetujui bahwa kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan sekolah menjual seragam siswa menjadi tidak tertib peraturan, karena jika sekolah sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu, berarti sekolah itu sudah menyiapkan backup plan atau plan kedua, yaitu sekolah pastinya sudah mengarahkan siswa atau siswinya untuk membeli di sekolah ataupun menyediakan tempat jual beli seragam ataupun atribut di luar sekolah. Jika kita mungkin terlintas di pikiran kita bagaimana siswa yang kurang mampu atau bagaimana siswa yang tidak mencukupi biayanya, itu bisa ditanggulangi dengan subsidi dari sekolah. Terima kasih. Baik, cukup. Silahkan kepada tim pro untuk menanggapi. Baik, izin untuk menanggapi. Untuk kekurangan seragam karena kebijakan pemerintah, siswa menjadi tidak tertib aturan. Ini menyangkut pada atribut siswa yang tidak lengkap, sehingga siswa menjadi istilahnya mendapat skor dari sekolah karena tidak dapat atribut yang dimiliki. Seperti juga pada saat kelas 11 ini belum mendapat badge dari sekolah, sehingga identitas dari sekolah pun tidak terlengkapi. Baik, selanjutnya kami pasrahkan kepada tim kontra untuk menanggapi. Terima kasih. Untuk tadi buat dari Kevin harus selesai semuanya. Kalau saja kamu mau biologi, bingung. Tapi kita belum pernah diajari. Ya bisa sih. Baik, silakan kepada tim pro apabila ada. Nggak gitu. Silakan. Oke, betul sekali yang tadi kata Rian itu kan karena sekarang kalau kita lihat pada kelas tentu saja kita tidak memiliki karena dari sekolah kita tidak memberikan jual beli seragam. Jadi kita pada saat kelas 10 kita memberikan aktivitas baju olahraga apalagi bed kita dapatkan pada kelas 11. Kita tahu seperti kita kalah sama kelas kita terima kasih. Baik, lanjut ke pada tim kontra. Silakan.
Baik, kita kembali ke poin-poin yaitu tidak peraturan. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara pernah terkena sanksi dikarenakan tidak adanya bed kelas? Apakah saudara pernah terkena sanksi jika Anda tidak menggunakan ragam olahraga zaman yang diwakilkan? Ini yang saya garis bawahi adalah peraturan atau kebijakan dari sekolah itu pasti juga fleksibel dan juga melihat kondisi keadaan yang terjadi di sekolah tersebut. Jadi tidak ada semena-mena jika bed belum ada tetapi tetap sekolah itu juga pasti kebijakan dari sekolah itu fleksibel. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada tim pro. Oke, saya pernah dikatakan oleh saudara Anas. Jadi di sini betul memang kita tidak pernah dikenakan oleh sanksi. Tapi karena ada peraturan seperti kita harus melengkapi identitas kita, itu bukan masalah tentang bagaimana, tapi rasa diri kita sendiri. Apalagi kita sebagai organisasi yang membawa nama organisasi, kita memang harus memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sikap, apalagi identitas kita. Mungkin memang tidak ada sanksi, tapi mungkin ada guru yang selalu bertanya, itu kalau belum pasang, ya memang belum terkena sanksi, tapi ada rasa seperti kita itu memiliki sanksi dulu. Terima kasih. Baik, silahkan kepada tim kontra untuk menanggapi. Baik, ini kan tadi bicaranya tentang bed yang belum ada. Nah, itu apakah ada sanksi? Kan kita ini kan fleksibel. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Baik, kepada tim pro silahkan. Ya, memang betul, memang tidak ada sanksi yang diberikan oleh sekolah karena memang itu belum disediakan. Nah, makanya mungkin kalau kita dibolehkan untuk menjual dari kemarin, mungkin kita sudah memiliki bed tersebut kan. Jadi kayak seperti kita tuh lebih memiliki atribut yang lebih lengkap gitu. Maksud saya. Terima kasih. Baik, apakah dari tim kontra ada tanggapan? Baik, apabila sudah cukup, kita lanjut kepada mosi selanjutnya. Untuk mosi selanjutnya, pasangan calon 1 mendapatkan sebagai tim pro, sedangkan paslon nomor 2 sebagai tim kontra. Untuk mosinya adalah ujian berbasis CBT memperkecil peluang siswa untuk mencontek. Waktu diskusi selama 2 menit, kami persilakan. Terima kasih, Pak Moderator. Baik, waktu 2 menit untuk diskusi, silakan digunakan sebaik-baiknya. Baik, waktu 2 menit telah habis. Kepada tim pro, silakan untuk memaparkan argumentasinya. Baik, terima kasih. Memang setuju kita harus ini memperkecil peluang siswa. Dan yang pertama kan soal dari sekolah itu memang sudah diajak sendiri kalau dari CBT. Terus ya poin keduanya HP kan lebih kecil. Jadi dari samping siswa itu tidak bisa untuk membuatnya. Apalagi kalau layar HP-nya diredupkan. Terus untuk yang selanjutnya, untuk bagi sekolah tersendiri itu kan sudah diatur untuk tidak bisa digunakan untuk Google. Nah, itu kita setuju dan sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari tim pro. Lanjut kita ke tim kontra, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih. Izin menyelenggarakan ujian berbasis CBT memperkecil peluang siswa untuk mencontek. Dalam ujian berbasis CBT ini, tentu banyak kekurangan yang terdapat dalam sistem ini, karena sistem ini dilakukan secara online menggunakan media handphone. Seperti ini kita lihat
pada waktu SMA 2 menyelenggarakan kajian PBB masih terdapat banyak kekurangan seperti servernya yang error atau sering down. Ini membuat siswa kesulitan sehingga siswa harus keluar untuk mencari jaringan agar kembali ke server yang disediakan oleh sekolah. Ini membuat siswa berkerumun sehingga menimbulkan resiko saling mencontek satu sama lain. Baik, untuk selanjutnya terima kasih dari tim kontra. Selanjutnya dari tim Pro, apakah akan memberikan tanggapan? Oke, silakan. Baik, kami dari tim Pro akan mengajukan tanggapan, yaitu bisa kita lihat sendiri bahwa trouble atau error yang terjadi pada WiFi ataupun sinyal ataupun server pada saat ujian online itu hanya terjadi mungkin 1 atau 2 hari pertama pada saat ujian, dan itu hanya 1-2 hari dari serangkaian acara ujian yang kita lalui bersama dalam 7 atau 8 hari. Ini bisa kita lihat bahwa berbasis TBL itu masih efektif jika untuk dilakukan dan juga bisa memperkecil peluang siswa karena efektivitasnya masih bisa diunggulkan daripada menggunakan kertas. Terima kasih kepada tim Pro. Silakan kepada tim kontra untuk memberikan tanggapannya. Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan. Oke, saya setuju dengan apa yang mungkin ada yang 1-2 hari. Tapi menurut saya dalam PJJ itu memiliki lebih banyak cara untuk mencontek. Contohnya kita bisa sekiranya dari kita. Walaupun itu bisa buka Google itu bisa kita matikan dari luar, kita hidupkan data seluruh kita sekiranya kita bisa. Yang kedua kita bisa pilih dua device seperti kita mengerjakan menggunakan laptop, tapi di bawah laci itu memiliki HP. Nah itu bisa memiliki 2 device. Terus yang ketiga itu bisa Google itu Mas, karena di paper itu kita kan hanya memikir pakai otak kita sendiri dan mungkin bisa tanya pada teman dengan kode-kodean. Tapi dengan kita menggunakan Google, kita lebih memiliki jawaban yang lebih pasti dan lebih gampang. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya pada tim Pro, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ya memang itu setuju kalau dari tim kita. Ya tapi kan itu kembali lagi ke pribadinya masing-masing. Kalau kita sudah berniat kayak gitu, kita kan menyediakan kalau seperti itu mempercepat peluang untuk mencontek. Memang WiFi juga diatur untuk tidak digunakan untuk Google. Nah kalau misalnya untuk slide layar itu kan kalau tawaran itu kan sudah dilihat di sekolah. Nah terus kita yang itu kayak menggunakan device itu kan memang sudah dari pengawas. Ya kalau tidak ketahuan ya itu memang dari sudah niat dari muridnya sendiri. Jadi niat terima kasih. Terima kasih kepada tim Pro. Silakan pada tim kontra, apakah ada tanggapan? Betul sekali apa dikatakan Rian, karena mungkin kita saat buka layar atau kita menggunakan Google itu terdengar terlihat lebih besar. Nah, tapi jika dari sekolah atau dari pusat tidak memiliki tindak lanjut, bagaimana solusinya? Bisa kita lihat sendiri buktinya nyata saja pada pelaksanaan menggunakan CPD atau sistem daring terakhir itu kita bisa melihat banyak siswa yang terjebak atau tertangkap basah menggunakan atau menyalahgunakan aplikasi ke lain-lain, dan di pihak sekolah juga ada tindak lanjut jadi diberikan pada satu ruangan dan mengerjakan uang di ruangan tersebut dengan penjagaan yang lebih ketat. Tetapi apakah setelah di dalam online itu menjadi tidak mencontek? Tentu saja masih bisa. Tetapi ini kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jika memang dari pribadinya sudah mentalnya jelek, sudah mental turun, mau teknologi secanggih apa, mau CCTV sebanyak apa, pengawas seketat apapun, pasti akan tetap mencari celah dari sistem tersebut. Baik, selanjutnya tim kontra silakan. Oke, betul sekali yang dikatakan Anas. Jadi karena tertidaknya itu tiba-tiba dari bukti bagaimana banyaknya peluang mencontek dari siswa-siswi yang menggunakan CPD. Mungkin itu aja baru yang kelas 11, semua yang kelas 10 pasti mungkin lebih banyak lagi Anas. Karena itu memang, dan kita bisa tentang pribadi masing-masing. Kalau pribadi masing-masing juga mau
mau gimana pun juga tidak bakal berubah gitu Mas. Jadi menurut saya DBT untuk memberi kesempatan siswa untuk mencari itu saya kurang setuju Mas. Terima kasih. Baik, selanjutnya silakan kepada tim Pro untuk menanggapi. Silahkan. Baik, apabila tidak ada, untuk mosi ketiga kami akhiri. Selanjutnya masuk ke mosi keempat, tapi sebelum itu akan kami bacakan terlebih dahulu bahwasanya paslon nomor 1 sebagai tim kontra dan paslon nomor 2 sebagai tim pro pada mosi keempat ini. Mosi keempat adalah siswa telah menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan study tour, namun pihak sekolah tidak mengizinkan kegiatan tersebut dengan berbagai alasan. Silakan, waktu 2 menit kami berikan untuk berdiskusi. Soalnya loh, informasi ketiga. Kalau udah rahasia kita semua aja. Saya paling ya buat soalnya. Para dulu dibilang. Mas ini tidak ada sama. Ini berapa? Baik, waktu berdiskusi telah habis. Kepada tim pro kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Untuk mosi yang keempat ini, siswa telah menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan study tour, namun pihak sekolah belum mengizinkan kegiatan karena berbagai alasan. Tentu kita sebagai siswa yang berorganisasi banyak menerima masukan dari teman-teman untuk melaksanakan study tour ini. Dan kenapa pihak sekolah tidak mengizinkan kegiatan tersebut? Karena kita lihat lagi pada masa sebelumnya itu adalah masa-masa pandemi di mana COVID masih naik-naiknya dan dari dinas pemerintah pun juga belum berani mengeluarkan izin untuk memperbolehkan sekolah mengadakan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kepada tim kontra. Baik, sebelumnya untuk tadi kan yang menyinggung dari itu ya. Nah ini kan kita di masa sekarang itu dari pemerintah sudah mengumumkan kalau kita itu sudah berada di radio dan itu ada banyak sekolah juga sudah bisa berproposal itu ke apa ya tempat yang bersejarah tersebut. Itu kan dari pemerintah sendiri sudah mengumumkan kalau sudah berada di radio. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya kami berikan kepada tim pro untuk menanggapi. Oke, saya terima kasih waktu yang telah diberikan. Saya izin menyanggah dari pasal nomor 1 yaitu tentang ini terjadi pelaksanaan study tour, tapi dalam ditulis berbagai alasan. Dan berbagai alasan itu tidak hanya tentang COVID, mungkin hanya karena dana atau mungkin keamanan itu juga. Kita kan sekolah yang bagus, yang muridnya dan saya sebagai anggota praksi sendiri masih ingat sekali aspirasi tersebut kita ambil pada bulan awal dan kita belum menyampaikan aspirasi tidak lanjut lagi kita melaksanakan pada kita bisa melaksanakan studi tour entah itu nanti Bali atau Malang yang bisa kita. Baik, bisa dilanjutkan.
Apabila tidak ada, akan kami lempar kepada tim kontra. Baik, bisa kita garis bawahi pada pernyataan pertama yang kita ambil saja karena sisanya adalah promosi. Yaitu pada pernyataan pertama adalah menyangkut dana dan juga keamanan dari sekolah. Mungkin mencari referensi itu pasti adalah emang kemauan dari siswa, dan sudah pasti siswa harus menyanggupi dari biaya tersebut, dan kegiatan tersebut juga bersifat tidak wajib. Untuk keamanan sendiri pasti dari sekolah sudah mempertimbangkan baik dari COVID-19, dari pihak travel dan lain-lain, pasti sudah dipertimbangkan dengan matang dan memilih agensi travel yang aman serta keadaan sekitar mengenai COVID yang sudah aman. Baik, sebelumnya saya tegaskan di sini terlebih dahulu, apabila dari salah satu argumen setiap pasangan calon tidak boleh ada interupsi, saya mohon dengan sangat baik. Selanjutnya kepada tim pro untuk menanggapi. Baik, saya setuju dalam apa yang dikatakan Anas. Tapi mungkin untuk sekarang kita sendiri belum bisa untuk melaksanakan hal tersebut karena mungkin sekolah kita masih dalam masa pembangunan. Karena mungkin enak aja kita atau mungkin keluar sekolah atau mungkin nanti dengan ujian. Terima kasih. Baik, kepada tim kontra kami berikan waktu. Terima kasih. Tadi kan pembangunan itu justru lebih baik kalau kita buat dan tetap berjalan itu kan dalam pendidikan atau wawasan daripada kita di sekolah. Artinya tidak semua anak bisa masuk dan merawat jabatan itu lebih baik. Itu kita aja luar itu kualitas dan kawan-kawan kita tidak mengganggu dari atas. Terima kasih. Baik, kepada tim pro silakan menanggapi. Baik, karena sudah cukup, kita lanjut ke mosi yang terakhir, yaitu mosi yang kelima. Pada paslon nomor 1, kami berikan sebagai tim afirmasi atau tim pro, sedangkan paslon nomor 2 sebagai tim kontra atau tim oposisi. Dengan mosi debat mungkin bisa dibacakan. Baik, dengan mosi debat yang kelima dan mosi debat terakhir ini adalah demi pergantian kepengurusan, maka akan dilaksanakan kaderisasi OSIS dan MPK dengan melaksanakan 10 kali tahap seleksi. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang untuk berdiskusi. Baik, waktu telah habis. Kepada tim pro kami berikan waktu untuk mengungkapkan pernyataan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan moderator. Mosi kelima yaitu tim pro akan mendukung bahwa demi pergantian kepengurusan maka akan dilaksanakan kaderisasi OSIS dan MPK dengan melaksanakan 10 kali tahap seleksi. Kami setuju dengan diadakannya
kaderisasi dan seleksi, bahwasanya setiap tahap seleksi itu pasti memiliki esensi atau tujuan tertentu. Seleksi pertama untuk menyaring misal kepribadian, seleksi kedua untuk menyaring skillnya, seleksi ketiga kinerjanya. Pasti setiap seleksi, setiap tahap itu ada tujuannya masing-masing, sehingga pada saat seleksi 10 selesai atau seleksi pada tahap terakhir selesai, didapatkan benar-benar bibit-bibit unggul dan pengurus-pengurus yang benar-benar mampu dan juga sanggup untuk mengemban tugasnya di masa depan nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya pada tim kontra, kami persilakan. Untuk mosi yang paling maju, dilaksanakan kaderisasi OSIS dengan melaksanakan 1 kali tahap seleksi. Menurut kami kurang setuju dengan hal ini karena kan ini sangat memakan banyak waktu, karena 10 kali tahap seleksi ini biasanya dilaksanakan sekitar 2 bulan. Dan juga bagi teman-teman yang ingin bergabung dalam OSIS dan MPK ini juga memunculkan stigma baru bagi mereka. Misalnya, wah, belum jadi OSIS dan MPK saja kok sudah susah ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada tim pro jika ada tanggapan. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke poin kita yang kan itu sudah kami sudah benar-benar dipilih dari sisi secara pribadi kinerja kembali lagi yang dari kebijakan. Nah, nama itu kan sudah diberikan informasi di awal. Kalau waktu itu sudah diatur dari diri sendiri. Dan kita benar-benar dipilih dan tidak ada yang sia-sia dan kita dapat dari warah bersama-sama terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya pada tim kontra, apakah ada tanggapan? Oke, silakan. Oke, saya akan menyanggah model atas menurut saya seleksi itu tetap membutuhkan waktu yang sangat banyak. Mungkin kita tahu sendiri kalau kita setiap seleksi itu 1 minggu sekali, dan mungkin kalau 10 kali itu sehari-hari itu di 2 bulan atau 2 minggu. Itu bagaimana teman-teman jauh kerja kita yang pada bulan selesaikan pada apakah bakal lancar kalau kita seleksi disambi dengan termajunya Baik, terima kasih kepada tim kontra. Kami akan menanggapi mengenai program kerja dan masih berlangsungnya seleksi. Ini kita bisa melihat bahwa yang seleksi itu adalah kelas 11 dan juga kelas 12. Yang melakukan seleksi adalah dan kita verifikasi dan difilter bersama anggota yang sedang diseleksi. Nanti mereka sudah lepas dari program kerja. Dan justru dengan berlangsungnya seleksi dan juga berjalannya program kerja secara bersamaan, justru pengurus yang akan menyeleksi atau adalah di kasus ini adalah kelas 12 itu justru bisa melihat kinerja dari pengurus-pengurus yang sibuk program kerja sekaligus melaksanakan seleksi ini. Justru bisa menimbang, oh ini ternyata waktu melaksanakan program kerja ternyata baik, oh ini ternyata ngelokol di tengah jalan, oh ini ternyata gini. Jadi masih jadi kami dari tim pro masih menyetujui bahwa 10 kali tahap seleksi itu efektif. Kepada tim kontra silakan memberikan tanggapan. Oke, saya izin menanggapi Anas apa yang dikatakan Anas karena kelas 12 bisa melihat kinerja yang diseleksi. Tapi
Tapi bagaimana jika proja itu malah jadi mundur-mundur yang seharusnya menjadi kita mundur karena kita selalu bertahan dengan terima kasih. Terima kasih kepada tim Pro, akan memberikan tanggapan. Baik, terima kasih. Untuk yang terkait dalam program kerja tersebut, pasti jadi dari pihak satu dalam program kerja tersebut kalau misal di hari ini ada program kerja terhadap dalam seleksi akan memilihkan pertimbangan seperti mau jadi dari Sabtu besok atau hari Minggu tidak bakal menyinggung waktu program kerja tersebut dari pihak tetap menyetujui kalau dalam melaksanakan seleksi itu. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra, silakan. Mungkin namanya tidak menyinggung, tapi dengan begitu saya mundur lagi mundur lagi ke minggu selanjutnya dengan terus bagaimana sektor bakal selesai. Karena di sini dinyatakan jadi di sini dinyatakan bahwa harus 10 kali seleksi dalam kepengurusan kaderisasi dan bagaimana kalau sampai dengan awal tahun sebuah seleksi dapat diselesaikan dan kemudian karena kita memiliki tujuan untuk 10 kali tahap seleksi untuk kaderisasi dan terima kasih. Baik, silakan kepada tim Pro untuk memberikan tanggapan selanjutnya. Kami akan memberikan tambahan. Berarti yang dengan bapak dari tim kontra yaitu seleksi yang akan mundur terus. Terima kasih atas waktunya. Waktu mosi kelima telah selesai. Baik, jadi dari kelima mosi yang telah diargumentasikan oleh pasangan calon nomor 1 dan atau pasangan calon nomor 2 didapat kesimpulan yang akan moderator bacakan. Bisa besok kerong sih. Baik, untuk mosi yang pertama, mungkin dari saudara Rafif bisa menyampaikan. Baik, untuk mosi yang pertama dari tim Pro. Dari mosi debat yang pertama, yaitu saat melaksanakan event peringatan HUT SMA Negeri 2 Klaten yang merupakan agenda rutin tahunan SMA Negeri 2 Klaten, terdapat penarikan biaya kepada siswa demi kelancaran keberlangsungan kegiatan. Dari mosi yang pertama, dari tim Pro, biaya yang ditarik dari siswa akan kembali ke siswa dengan berbagai bentuk. Yang kedua, tidak ada faktor tekanan dari panitia untuk siswa, ada kalanya momen seperti itu akan kalah dengan kondisi dan keadaan masing-masing jika ada siswa yang keberatan tidak dipermasalahkan. Baik, yang selanjutnya, memang dalam penarikan ini semua kembali kepada siswa, tapi tetap harus mempertimbangkan atau menitikberatkan kepada keadaan ekonomi dari masing-masing siswa yang tidak sama rata. Mungkin yang selanjutnya mengenai kesimpulan dari mosi debat yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah untuk tidak memperbolehkan sekolah menjual seragam ke siswa, membuat siswa menjadi tidak tertib aturan. Untuk kekurangan seragam karena kebijakan yang ditetapkan ini menyangkut pada atribut siswa. Terkadangkala dari pihak luar ataupun toko dari luar itu menjual dengan atribut yang harganya mahal, sehingga dari siswa-siswi mungkin kurang menyanggupi untuk membeli atribut sehingga terjadi kekurang lengkapan dalam memberi atribut. Baik, untuk mosi kedua yang kontra atau oposisi, sekolah sudah mengeluarkan kebijakan, maka sekolah pastinya sudah memiliki backup plan dengan menyediakan tempat jual beli seragam di luar sekolah. Untuk siswa yang kurang mampu bisa ditanggulangi dari subsidi dari sekolah. Peraturan melihat kondisi dan keadaan yang terjadi, jadi tidak ada alasan untuk tidak tertib. Lanjut kita ke mosi yang ketiga. Yang ketiga adalah ujian berbasis CBT, memperkecil peluang siswa untuk mencontek. Silakan pada Rizka untuk membacakan. Baik, mengenai sistem CBT ini tentu saja masih ada plus minusnya. Dan untuk kekurangannya itu mengenai sistem di online dengan menggunakan handphone, dilihat dari waktu menggunakan CBT. Masih banyak kekurangan seperti jaringan, server error, dan lain sebagainya yang membuat siswa kesulitan sehingga perlu tempat untuk transit dan kemungkinan besar untuk bekerja sama atau berkumpul sehingga menimbulkan resiko saling mencontek satu sama lain cukup besar. Selanjutnya dari tim Pro, setuju soal dari sekolah sudah biasa sistem dengan menggunakan HP serta setting WiFi
untuk tidak bisa membuka tab lain sehingga memperkecil kemungkinan untuk mencontek. Setuju dikarenakan sistem sudah disetting memperkecil kecurangan dan disediakan pengawas. Baik, mungkin sedikit menambahi juga, dari kekurangan CBT ini tadi juga bisa mencontek, bisa menggunakan speed layar, menggunakan WiFi, kemudian dimatikan, kemudian kita membuka Google mungkin, itu merupakan salah satu bentuk kecurangan yang dapat dilakukan ataupun merupakan salah satu kelemahan dari sistem CBT ini. Mungkin selanjutnya ke kesimpulan di mosi yang keempat, yaitu siswa telah menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan study tour, namun pihak sekolah tidak mengizinkan kegiatan tersebut dengan berbagai alasan. Silakan. Oke, dari kontra sendiri adalah keadaan sekarang dari pemerintah sudah mengumumkan era new normal dan banyak sekolah sudah melaksanakan kegiatan study tour sendiri. Mengenai masalah dana, siswa memberikan aspirasi dan tidak wajib, sehingga siswa pasti sudah menyanggupi. Keamanan dari pihak sekolah pasti sudah dipastikan dengan baik mulai dari lokasi, pemilihan vendor, bus, dan lain-lain. Lanjut ke pembangunan dan banyaknya terpotong jam pelajaran, maka lebih baik dilakukan pembelajaran di luar sekolah, contohnya dengan study tour, dan lain-lain sebagainya. Baik, mengenai mosi keempat ini, terdapat kesimpulan dari tim Pro, yaitu antara lain sebagai berikut. Sekolah tidak mengizinkan dengan berbagai alasan, mungkin karena masih terdapat kasus ataupun COVID yang masih naik, dan juga dari dinas sendiri mengeluarkan surat keputusan atau dapat dikatakan dari dinas sendiri belum berani untuk sekolah melakukan kegiatan di luar daerah. Mungkin sekian, yang selanjutnya adalah mosi yang kelima. Demi pergantian kepengurusan, maka akan dilaksanakan kaderisasi OSIS dan MPK dengan melaksanakan 10 kali tahap seleksi. Baik, untuk tim Pro sendiri, dari tim Pro atau afirmasi setuju dengan diadakannya 10 tahap seleksi, karena di setiap seleksinya memiliki esensi atau tujuan tertentu, sehingga dapat didapatkan bibit unggul dan pengurus yang mampu bekerja dengan baik. Mengenai program yang masih berlangsung, justru dengan berlangsungnya 2 kegiatan yang bersamaan, justru bisa melihat dan menimbang kinerja dari peserta seleksi. Pasti dari pihak penyeleksi sudah mempertimbangkan waktunya agar tidak bertabrakan dengan pelaksanaan program kerja. Baik, apabila ada hal positif, tentunya ada kekurangan-kekurangan atau hal negatif yang terjadi. Dari banyaknya waktu, pelaksanaan seleksi selama 10 kali didapatkan atau dapat memunculkan pemikiran baru terhadap calon-calon MPK ataupun calon-calon OSIS tentang efektivitas atau waktu yang sudah dimakan atau waktu yang cukup lama untuk melaksanakan seleksi ini. Jadi hal ini mengacu pada efektivitas waktu, karena dengan 10 kali tahap seleksi itu memerlukan waktu yang cukup banyak. Mungkin sekian kesimpulan dari mosi debat 1 hingga mosi debat kelima. Terima kasih kepada peserta yang telah hadir dalam kegiatan debat calon MPK dan OSIS periode 2022-2023 pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pasangan calon 1 dan pasangan calon 2 yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik dan telah melaksanakan dengan baik pula. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami berikan kepada MC. Kembalikan deh, nggak bisa. Baik, demikian debat calon ketua MPK OSIS SMA Negeri 2 Klaten periode 2022-2023. Saya Eusebia Berseli selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah bergabung pada Zoom meeting di sore hari ini. Dan saya memohon maaf jika terdapat salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.